Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Marilah kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, ini posisinya seperti yang di Candi Mendut. Posisinya kayak gini ya. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu. Kembali saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengetahuan. Saya akan melanjutkan topik yang saya sampaikan di 2 pertemuan sebelumnya. Ya, jadi ini masih dalam rangkaian topik yang saya tentukan sendiri ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang bagaimana menjadi orang yang efektif. Ya, jadi ini berdasarkan buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey yang ditulis sekitar tahun 1980-an tentang bagaimana menjadi manusia yang efektif, dan saya berusaha mengaitkannya dengan tinjauan Dhamma ya. Kalau di poin pertama dulu kita berbicara tentang bagaimana menjadi orang yang proaktif. Ya, proaktif ini adalah orang yang memberi tanggung jawab pada dirinya untuk bisa membereskan sesuatu. Jadi apapun yang dia lihat, dimanapun orang ini berada, orang ini akan selalu terkait dengan keberesan gitu ya. Ini orang yang proaktif. Lawannya adalah orang yang tidak proaktif, disebut orang yang reaktif. Reaktif ini misalnya orang yang sumbu pendek ya. Jadi ada apapun yang terjadi pada dirinya langsung direspon seketika tanpa ada jeda pilihan untuk berpikir ya, memilih. Itu sumbu pendek ya, orang yang reaktif. Tapi orang yang proaktif itu beda. Melihat segala sesuatu dia tidak langsung merespon. Hanya mencoba dulu memahami, kemudian berpikir, kemudian bertindak ya. Jadi ada jeda di situ. Itu adalah orang-orang proaktif. Dan kalau kita kaitkan dengan Dhamma ya, jelas bahwa di situ adanya kewaspadaan. Jadi begitu mau marah disadari dulu. Aku kok tiba-tiba rasanya pengen hantam nih orang ya. Gitu. Wah, tapi tiba-tiba disadari, ini kemarahan ada di dalam pikiranku. Itu adalah orang-orang yang proaktif. Kemudian di poin kedua, bahasa Inggrisnya begin with the end in mind. With the end in mind. Jadi kita memulai dari ada tujuan akhir di pikiran kita. Ya, ada tujuan akhir, ada gambarannya, dan kita bertindak sekarang itu berdasarkan tujuan akhir yang ada di pikiran kita. Bagaimana kita mencapainya ke sana. Ya, kalau contohnya yang biasa terjadi di Dhammadesana yang lalu adalah orang yang punya cita-cita ya, punya cita-cita. Tapi kadang-kadang cita-cita ini selalu dikaitkan dengan materi, pingin punya rumah besar ya, pingin punya mobil, pingin punya apapun yang ada di rumah bagus-bagus begitu ya. Bukan tidak hanya seperti itu, tidak hanya sebatas itu. Ini juga bisa diperlakukan, misalnya kita pingin di dalam kehidupan kita di akhir kita ingin mati dengan tersenyum misalnya ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mati dengan tersenyum? Tentu saja dalam kehidupan harus banyak tindakan-tindakan baik yang berkualitas sehingga di ujung kehidupan orang ini bisa mengingat-ingat, kehidupan saya full gitu ya, penuh. Jadi bisalah dia meninggal dengan tersenyum. Coba kalau misalnya kita bayangkan dalam satu rentang kehidupan tindakannya isinya tidak bajik semua, apa bisa meninggal dengan tersenyum gitu ya, walaupun mulutnya digerak-gerakan gitu ya, tetap aja ya nggak bisa. Agak sulit, karena tetap sebelum meninggal dia akan selalu mengingat apapun yang dilakukannya adalah hal-hal yang tidak bajik.
Nah, kalau orang berpikir dengan begin with the end in mind, di akhir pikiran, ini rasanya kunci yang diberikan oleh Sang Buddha, ya, hiri dan otapa. Mungkin teman-teman masih ingat apa yang dimaksud dengan hiri dan otapa. Hiri adalah rasa malu untuk berbuat tidak bajik, sementara otapa adalah apa? Otapa apa? Takut, ya, rasa takut. Rasa takut akan apa? Akan berbuat bajik? Bukan. Rasa takut akan hasil dari tindakan-tindakan yang tidak bajik yang kita lakukan. Itu adalah hiri dan otapa. Jadi begitu orang ingin kehidupannya bahagia, begitu ada tawaran di depannya, ada tawaran tindakan yang tidak bajik, orang ini bisa berpikir bahwa kalau aku lakukan ini ujungnya akan memberikan ketidakbahagiaan di dalam kehidupanku. Jadi itu adalah fungsinya hiri dan otapa. Bayangkan kalau semua orang di seluruh dunia punya hiri dan otapa, wah, dunia ini sangat indah ya. Makanya dikatakan bahwa hiri dan otapa adalah pelindung dunia. Ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam poin ketiga. Sebenarnya kalau kita lihat poin pertama, ya, kita ingat-ingat kembali menjadi orang yang proaktif, ya, punya tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah bertindak berdasarkan gambaran akhir di pikiran kita, ya. Jadi di masa depan, gambaran akhir di pikiran kita ingin seperti apa. Yang ketiga nih adalah soal prioritas. Jadi bahasa Inggrisnya adalah put first things first. Jadi utamakan hal-hal yang dahulukan hal-hal yang penting, utamakan hal-hal yang penting, ya. Dahulukan hal-hal yang utama, first things, jadi hal-hal utama. Hal-hal utama itu, hal-hal penting itu dalam kehidupan kita apa sih? Kalau kita lihat mungkin materi, ya, uang penting nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, uang penting nggak? Penting, ya. Kalau saya tanyakan kepada orang dewasa, wah jelas ya, pasti penting. Coba saya tanyakan ke anak kecil, Vio, uang penting nggak? Tergantung, jawabannya tergantung. Tapi kalau orang dewasa itu langsung penting, pasti. Saya juga merasa uang ya penting. Tergantung kenapa, Vio? Mau bayar kas, ya. Penting kalau mau bayar kas, ya. Avera, uang penting nggak? Lumayan. Ya, itu kalau jawaban anak-anak begitu, ya. Jadi belum pasti uang itu penting atau enggak. Tapi kalau orang dewasa ditanyakan penting nggak? Penting banget, ya. Kehidupan kita semuanya ditunjang oleh yang namanya uang, ya. Terpaksa demikian, ya. Kehidupan berjalan, modernisasi berjalan, ya otomatis kita perlu uang untuk kehidupan kita. Kita bekerja keras setengah mati, ya, dari pagi sampai malam itu untuk mengumpulkan uang, ya, betul ya. Mungkin anak-anak kecil belum mengumpulkan uang, ya, ya, belum, ya. Terima uang, terima. Avera terima uang, terima, ya. Nah, jadi pertama mungkin di pekerjaan kita juga banyak hal-hal yang penting di sana. Tergantung juga ya, Vio, ya. Misalnya profesinya sebagai Pio sebagai pelajar, Avera sebagai pelajar. Ya, yang penting apa, Avera sebagai pelajar? Belajar. Belajar apa enggak? Belajar, ya. Katanya pelajar itu yang penting belajar. Pio juga sama. Prioritas utamanya apa? Belajar. Belajar untuk apa? Apa? Untuk masa depan. Nanti masa depan ngapain? Kerja. Kerja untuk cari uang, ya. Akhirnya balik lagi ke situ, ya. Nah, jadi menarik, ya. Setiap orang punya prioritasnya masing-masing. Kita pun punya prioritas masing-masing, ya. Dari setiap profesi itu pasti ada prioritasnya masing-masing. Saya sendiri sebagai guru, ya, ada Pak Eko juga sebagai guru punya prioritas untuk mengajar, ya.
Dan yang penting itu bukan cuma satu. Ya. Misalnya Pak Eko sebagai orang yang punya tanggung jawab di wihara selain sebagai guru. Jadi semuanya penting ya, penting sekali. Dan bagaimana caranya untuk memprioritaskan semua hal yang penting yang ada di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan keluarga juga sama ya, uangnya itu penting. Tapi anak-anak juga penting, orang tua kita penting, pasangan kita juga penting. Nah sekarang bagaimana memprioritaskannya? Kalau Stephen Covey ini memberikan alat bantu untuk menentukan mana yang lebih penting terlebih dahulu, supaya orang itu lebih mudah untuk memprioritaskan pekerjaannya, bukan pekerjaannya saja, apapun ya. Dia membagi segala hal yang ada di depan kita, yang datang kepada kita itu ke dalam namanya 4 kuadran ya, 4 kotak. Itu terdiri dari 2 sumbu ya. Sumbunya ke kanan Bapak Ibu semuanya, sama ke atas. Yang ke atas itu hubungannya dengan penting dan tidak penting. Yang di bawah itu tidak penting, di atas penting. Kemudian sumbu yang satunya lagi itu bernama berhubungan dengan waktu ya, berhubungan dengan waktu. Urgent atau mendesak atau tidak mendesak. Jadi yang sebelah sini, sebelah kirinya itu kurang mendesak, kesananya mendesak. Jadi ada 4 kotak di situ ya. Jadi kotak yang kuadran pertama itu adalah hal-hal yang penting mendesak ya, penting mendesak di pojok sini di antara pertemuan kedua sumbu ini. Penting mendesak, sementara ini penting tidak mendesak, di bawahnya tidak penting tidak mendesak, dan di sebelah sininya tidak penting mendesak. Ya. Nah hal-hal yang penting mendesak ini adalah hal-hal yang harus dilakukan sekarang. Penting mendesak ini harus dilakukan sekarang ya. Kemudian ada hal-hal lain yang penting tidak mendesak di bawahnya. Kemudian ada yang di sini tidak penting mendesak. Di sini penting tidak mendesak. Yang di sini tidak penting tidak mendesak. Jadi hal-hal yang penting mendesak, hal yang tidak penting mendesak itu bisa didelegasikan ya, bisa didelegasikan. Kemudian hal-hal yang tidak penting tidak mendesak itu nggak perlu di dalam kehidupan kita. Nggak penting, nggak mendesak. Kemudian satu hal lagi adalah tidak penting mendesak. Tidak penting mendesak, itu didelegasikan. Sementara yang satu lagi penting tidak mendesak, itu bisa di planning ya. Saya akan berikan contohnya nih. Misalnya kesehatan ya, kita berbicara tentang kesehatan. Ini kesehatan nih hal yang penting apa nggak penting toh? Penting ya. Penting. Kalau kita sakit, otomatis semua hal yang bisa kita lakukan itu tidak jadi terhambat ya. Jadi ada rintangan. Kalau anak-anak yang pelajar ya, misalnya di sekolah, ini saya sering temui di sekolah. Jadi di sekolah tiba-tiba datang, Pak pusing, begitu dipegang, waduh panas sekali ya kepalanya nih. Langsung mamanya ditelepon, Bu tolong anak ini demam, tolong dijemput biar istirahat di rumah. Tapi kadang-kadang ada anak yang saking pengennya belajar ya, saking pengen belajar, bertahan di sekolah, aku nggak mau dijemput gitu sampai nangis-nangis. Akhirnya disuruh tidur di UKS ya, akhirnya nggak belajar juga gitu kan. Kalau orang dewasa lebih serem lagi ya, karena ya itu Pio ya, harus cari uang, terus sakit ya, nggak bisa cari uang. Padahal mungkin ada peraturan di kantor kalau tidak masuk 1 kali ya gajinya terpotong sekian. Nah, jadi kesehatan itu sangat penting, kita harus bisa menjaga kesehatannya. Supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Begitu kita sakit, tidak bisa berjalan dengan lancar. Banyak hal
yang tidak bisa dikerjakan. Makanya kita harus planning kesehatan kita melalui apa? Melalui ya ini pelajaran PJOK ya, kelas 4. Supaya sehat ya otomatis satu, jaga makanan ya. Harus pola makan itu harus makan sehat bergizi seimbang. Ya, kemudian harus apalagi Vera supaya sehat, berolahraga ya, berolahraga. Kalau sakit kita nggak bisa berolahraga, tapi selama kita sehat kita bisa berolahraga. Nah, berolahraga ini yang akan membantu kesehatan kita terjaga. Kemudian selain makan makanan sehat, berolahraga harus apa lagi? Minum air putih yang banyak ya, yang cukup maksudnya, yang cukup. Berapa ukurannya? 1 galon sehari. Berapa? Ya. 8 gelas ya, 8 gelas atau 1,5 sampai 2 liter per hari. Itu akan membantu juga menjaga kesehatan. Kemudian hal lainnya adalah beristirahat ya, nggak begadang, kemudian juga tidak mengonsumsi rokok, narkoba, kemudian hal-hal yang bersifat candu dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang sangat basic ya di dalam dunia pendidikan jasmani untuk supaya pelajar-pelajar ini tahu caranya supaya menjaga kesehatan. Begitu. Jadi hal-hal ini bisa kita laksanakan dengan santai ya. Hal-hal yang penting tidak mendesak ini bisa kita laksanakan dengan santai. Jadi efeknya adalah kesehatan kita bisa terjaga. Bisa dilakukan dengan rileks, bisa dilakukan dengan santai, bisa di planning ya. Misalnya besok hari ini hari Minggu saya pagi berlari, atau misalnya besok saya mau fitness nge-gym, terserah silakan ya. Apapun yang bisa dilakukan. Jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang salah satu contohnya hal-hal yang penting tidak mendesak. Kalau tadi hal-hal yang tidak penting tidak mendesak sudah kita eliminasi, jadi sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Kemudian masih ada 2 hal ya di kuadran sebelah sini ya. Hal yang paling kanan nih, hal yang penting mendesak dan penting tidak mendesak. Nah, misalnya kita semua bekerja ya, tentu saja ya, dan kita dalam pekerjaan berusaha keras untuk di dalam kehidupan kita berusaha keras untuk mengikat, mengencangkan ikat pinggang supaya apa? Supaya kita punya tabungan ya. Betul ya, banyak yang seperti ini ya. Kita berusaha payah untuk memiliki tabungan gitu dari penghasilan, kemudian kita tabung ya, supaya kalau dalam keadaan mendesak, wah kita sudah berbicara mendesak nih. Dalam keadaan yang mendesak kita bisa gunakan tabungan tersebut sehingga semua hal bisa berjalan dengan lancar kembali. Nah, tabungan ini sudah cukup banyak nih ya kita tabung nih. Kemudian orang-orang yang kita kasihi, orang-orang dekat dengan kita, misalnya anak, pasangan, orang tua ya, tiba-tiba sakit. Begitu sakit, ini sakitnya masih tahap mudah ya, masuk angin misalnya. Masuk angin kan sakit, pusing gitu ya. Terus demam ya, kentut terus, ya sudah. Paling mudah minum apa nih? Minum itu ya. Minum itu. Bisa beli di warung di mana saja kan. Kita nggak perlu ngambil tabungan ya. Jadi itu hal-hal yang penting tidak mendesak. Tapi kalau bisa disembuhkan. Misalnya flu-nya masih ringan gitu ya. Beli pengurang sakit atau obat flu yang bisa kita beli di toko-toko dengan mudah. Tapi kalau misalnya sakitnya, wah ini panas, tambah panas. 40 derajat, 38, 39, naik terus 40 derajat, besok turun lagi. Malam naik lagi, oh itu pasti ada sesuatu. Ya. Jadi harus segera dibawa ke tempat medis ya, pusat-pusat medis, rumah sakit. Akhirnya harus menginap, akhirnya harus 2 hari 3 hari menginap. Ya, bayar dokter, bayar rumah sakit, terpaksa kita gunakan tabungan. Itu adalah sesuatu yang
penting dan mendesak. Jadi itu harus dilakukan. Jangan sampai bertahan, sudah tahu sakitnya kayak gitu, bertahan, aku nggak mau ya, karena takut biayanya, keluar biayanya, sehingga ya bisa berbahaya, bisa fatal. Ya kalau sudah begitu ya keluarkan saja gitu ya. Uang bisa dicari lagi, bisa ditabung lagi dan lain sebagainya. Jadi itu adalah bagian-bagian yang alat bantu yang diberikan oleh KV untuk membantu kita menentukan prioritas. Ya. Nah, di dalam poin ketiga ini, ya di sini ada tiga kalimat kunci yang ingin saya sampaikan ya, untuk membantu kita lebih memahami tentang mendahulukan hal-hal yang penting. Yang pertama adalah saya akan melakukan hal yang harus saya lakukan sebelum saya melakukan apa yang ingin saya lakukan. Ya. Jadi ada dua di situ, ada yang harus dan ada yang saya inginkan. Mana yang didahulukan, harus atau ingin? Harus ya. Kemudian kalimat kunci kedua adalah saya tetap fokus pada apa yang sedang saya kerjakan. Saya tetap fokus pada apa yang sedang saya kerjakan. Kemudian yang ketiga, saya mempergunakan waktu untuk hal-hal yang paling penting. Ya. Nah, ketiga kalimat ini berhubungan dengan urgensi, kemendesakan, ya, berhubungan dengan waktu. Sang Buddha menyampaikan bahwa waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa diprediksi. Ya. Oleh karena itu, kita harus mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan bijaksana. Kita harus bisa memanfaatkan waktu untuk mengembangkan kebajikan, kebijaksanaan dan melatih batin kita. Jadi Sang Buddha juga menyampaikan bahwa menunda-nunda hanya akan memberikan sebuah penyesalan, karena kematian bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Jadi demikian pentingnya waktu, sehingga Sang Buddha bisa menyampaikan kata-kata demikian. Nah, kalau di dalam Dhamma, kalau kita lihat, kita tinjau di dalam Dhamma, kuadrannya hanya dua ya, kotaknya ini hanya dua. Penentu prioritas ini hanya dua, yaitu perspektif dari bermanfaat atau tidak bermanfaat, ya, dan atau terkendali tidak terkendali. Jadi itu adalah perspektif yang bisa kita tinjau dari Dhamma. Dimensinya ada dua, dimensinya secara pikiran dan fisik. Fisik sendiri punya dua cabang, yaitu ucapan dan tindakan. Ya, jadi di dalam Dhamma sebenarnya lebih mudah ya, kita lebih mudah memahaminya. Jadi tinggal kita lihat saja, ini bermanfaat atau tidak, ini terkendali atau tidak. Bila itu tidak, tindakan ini bukan tindakan yang terkendali atau tindakan yang tidak bermanfaat, jadi itu bukanlah skala prioritas kita. Di dalam kita sebagai umat, ya, kita sebagai umat Buddha tentu saja, prioritas kita adalah apa nih? Prioritas kita apa nih? Sebagai umat Buddha. Apa ini? Apa? Kita ingat inti dari ajaran Sang Buddha? Apa yang pertama? Banyak berbuat bajik. Yang kedua kebalikannya, ya, hilangkan atau hentikan seluruh perbuatan yang tidak bajik. Yang ketiga adalah ya, sucikan hati dan pikiran atau murnikan pikiran. Itu adalah skala prioritas kita sebagai umat Buddha. Ya, mudah sekali. Tetapi kalau kita melihat Sang Buddha ya melatih prioritas, kita bisa melihat dari cerita-cerita sewaktu Sang Buddha masih bodhisattva. Jadi kalau Sang Buddha mungkin sudah tidak ngobrol lagi tentang prioritas. Jadi kalau beliau langsung do, ya langsung lakukan gitu ya.
Untuk mencapai kemampuan seperti ini, kemampuan seperti yang dimiliki oleh seorang Buddha, tentu saja tidak mudah, jalannya sangat sulit ya. Jadi beliau sudah terlatih di dalam kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, ya sebagai bodhisatwa, beliau pernah di dalam kehidupannya itu, mungkin kita juga pernah ya, kita nggak tahu aja gitu ya. Tapi kalau Sang Buddha bisa melihat dengan jelas masa-masa kehidupan beliau di masa lalu. Beliau pernah dipotong-potong, ya, dimutilasi pernah. Kemudian diapain lagi? Dibakar, ya. Kemudian pernah diinjak-injak sampai mati. Kemudian pernah dijadikan makanan dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu pernah dialami oleh Sang Buddha, bodhisatwa waktu itu ya. Istimewanya semuanya yang dialami tersebut itu disadari oleh beliau. Ya, disadari oleh bodhisatwa, dan bodhisatwa itu menerima semua hal itu dengan pikiran yang stabil, ya, tenang, dengan pikiran yang seimbang, tanpa ada kemarahan sedikit pun. Jadi ada satu cerita, ketika bodhisatwa terlahir sebagai putra raja, ya, putra raja itu masih kecil, bayi sekitar baru berusia 6 bulan. Tetapi dari lahir sampai berusia 6 bulan tersebut, sang ratu lupa bahwa dia punya suami, ya. Suaminya adalah raja. Raja ini mulai cemburu dengan anaknya sendiri. Begitu raja ini berpikir bahwa ketika memiliki anak, ratu sudah mulai mengabaikanku. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendengar ceritanya. Raja ini marah, dia panggil pengawalnya, algojonya, sini kamu. Algojonya datang, bawa anak itu ke sini, dibawa anaknya, diambil paksa dari ibunya. Ibunya menangis, meronta-ronta ya, menangis sambil berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Apa yang harus saya lakukan, Baginda? Potong kedua tangannya. Ratunya memohon-mohon, Raja, jangan potong anak yang tidak bersalah ini. Jika Raja ingin memotong, potonglah kedua tanganku. Algojonya lakukan itu, dipotong kedua tangannya. Yang ajaib, bayi itu tidak menangis sama sekali. Ya, bayi itu nggak nangis sama sekali. Bayi itu seolah-olah seperti ya biasa saja, tersenyum, diam, ya, tidak menangis. Padahal sakitnya mungkin luar biasa. Melihat bayi tersebut, bayi itu tidak menangis, raja semakin marah. Potong kedua kakinya. Ya. Algojonya melakukan hal yang sama. Sebelumnya ratunya juga sudah meminta, Baginda, daripada memotong anak yang tidak bersalah ini, potonglah kakiku saja. Dipotong kedua kakinya, kedua kaki bayi tersebut. Sama, bayi itu tidak menangis, tidak bereaksi apa-apa. Dia hanya memandang ya, karena belum bisa ngomong kan, anak-anak umur 6 bulan itu belum bisa ngomong. Dipotonglah kedua kakinya oleh algojo tersebut. Nggak puas, masih seperti itu. Wah, ini harus disensor yang terakhir ya. Potonglah, ya semuanya sudah tahu ya, harus dipotong apanya. Akhirnya bayi tersebut meninggal dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Setelah itu ratu menangis, kemudian menghilangkan nyawanya sendiri, ya karena saking sedihnya. Tapi raja ini tiba-tiba tanah terbelah dan dia langsung masuk ya. Kita sudah tahu raja itu siapa. Siapa kira-kira? Devadatta. Ya. Nah, begitu hebatnya kehidupan bodhisatwa dalam menyempurnakan paraminya sehingga apapun yang terjadi, ya, prioritas di dalam pikirannya, aku mau melatih, aku tidak akan pernah mengeluh sedikit pun, aku tidak akan pernah marah, tidak akan pernah marah, kemarahanku muncul sedikit pun, walaupun aku diperlakukan seperti apapun. Itu terjadi dalam banyak sekali kehidupannya, berkalpa-kalpa kehidupannya, dan itu dilatih secara sempurna. Nah, di dalam kehidupannya yang terakhir sebagai Pangeran Siddhartha, ada satu kesulitan yang harus beliau lewati ya. Jadi
Kalau di cerita-cerita di riwayat Sang Buddha di akhir masa kehidupannya sebagai seorang pangeran, hari itu bayinya baru lahir, Rahula baru lahir. Begitu mendengar pangeran, anakmu telah lahir. Berbagai pikiran ini menggoncangkan beliau. Beliau itu sebenarnya sudah punya tekad, Pangeran Siddhartha sudah punya tekad, malam ini aku harus pergi dari istana. Dia sudah pingin meninggalkan istana secepatnya. Tapi begitu mendengar, wah anakku lahir. Malam itu, dia selama pesta itu Pangeran Siddhartha termenung ya. Jadi ada pesta segala macam, ada tarian ya. Yang dipikirannya itu aku akan pergi malam ini. Tapi pesta itu adalah pesta untuk merayakan kelahiran Rahula. Ya. Jadi bimbang, pergi, tapi anakku lahir. Malamnya sebelum Pangeran Siddhartha pergi, Pangeran Siddhartha mengintip ya di kamar. Dia sudah tahu kalau saya sentuh anak ini, seluruh usahanya untuk meninggalkan, seluruh tekadnya untuk meninggalkan istana itu akan luruh, akan buyar. Jadi Pangeran Siddhartha hanya mengintip dari jauh, melihat itu pandangan terakhirnya sebelum menjadi Buddha. Kemudian belum lagi kalau istrinya bangun, itu ya saudara mesti akan menahannya untuk pergi. Jadi Pangeran Siddhartha dengan sangat berat hati hanya melihat dari jauh, kemudian pada malam itu Pangeran Siddhartha meninggalkan status kebangsawanannya untuk selama-lamanya. Dan 6 tahun kemudian Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Tapi selama 6 tahun itu, ya di situ disebutkan 6 tahun sengsara. Kalau saya pernah dengar dari seorang biku, seorang bante yang bercerita tentang garis-garis Buddha ya. Yang paling sulit menjadi Buddha salah satunya adalah Siddhartha Gautama. Jadi harus melalui kesengsaraan selama 6 tahun. Kalau Buddha-Buddha yang lain katanya mudah sekali ya. Jadi pangeran tiba-tiba tercerahkan gitu ya. Meditasi di taman istana menjadi Buddha. Beda dengan Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini harus menjalani 6 tahun kesengsaraan. Jadi seluruh metode pelatihan mental pada waktu itu sudah dilaksanakan oleh Petapa Gautama waktu itu ya. Apapun, teknik apapun dilakukannya. Demi apa? Demi mencari obat usia tua, kematian dan penyakit usia tua dan kematian. Demi mencari obat-obat tersebut. Jadi tekadnya hanya itu ya, Di kepalanya, di pikirannya hanya mencari obat supaya bisa mengobati, supaya bisa mencegah, supaya bisa memberikan pengetahuan ini kepada orang-orang yang dikasihinya. Jadi prioritasnya adalah menjadi, waktu itu mungkin belum kepikir menjadi Buddha, tapi mencari obat ini. Ya. Seluruh metode pelatihan itu sudah dilaksanakannya. Bahkan mungkin beberapa level di atas para pengajarnya. Jadi kalau ada yang terakhir adalah penyiksaan diri, itu dilakukan lebih dari orang-orang bersamanya yang dimana Petapa Gautama ini belajar. Levelnya beberapa lebih tinggi daripada mereka. Sehingga suatu ketika memang sudah paraminya sempurna, akhirnya Pangeran Siddhartha ini menjadi Buddha, tercerahkan dan mengajarkan kepada kita semua. Nah, sebelum saya menutup sharing Dhamma ini, ada sebuah cerita dari negeri Zen. Negeri Zen. Ada sebuah cerita Zen. Jadi ada seorang murid Zen bertanya kepada gurunya, "Guru, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pencerahan?" Gurunya berkata, 10 tahun. Terus muridnya terkejut, lama amat ya, lama sekali. "Guru,
Itu terlalu lama. Bagaimana jika aku berusaha lebih keras, bermeditasi setiap hari tanpa henti, dan mendedikasikan seluruh hidupku untuk latihan Zen? Sang guru tersenyum dan berkata, kalau begitu mungkin butuh 20 tahun. Wah, muridnya bingung. Duh, mengapa lebih lama? Bukankah seharusnya lebih cepat? Gurunya tersenyum lagi. Karena jika engkau selalu berpikir tentang waktu, engkau akan kehilangan saat ini. Begitu ya. Terima kasih atas kesempatan malam ini. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian semuanya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.